senggang atau butuh kegiatan yang bagus, nanti datang ya ke Wonder Home Library ya. Hanya nanti nih, maksudnya di mana sih Wonder Home Library? Aku pengen deh ikut. Kita juga ada kegiatan-kegiatan banyak sekali. Jadi boleh ke sana. Satu sekolah juga boleh ke sana. Nanti kita bikinkan acara di sana. Mau? Mau. Oke, alhamdulillah. Lokasinya di Mejing Wetan. Kita kok dari sini, bareng-bareng di sana mau. Kereta masih lurus? Oke, ada kereta yang baru, belok kanan, masuk. Oke, nah itu cuma berapa lama? Oke, dekat ya. Ibu di mana? Saya oh gitu. Ya berapa ya daerah sana ya? Iya. Nah ini ya familiar ya. Oke, alhamdulillah. Nanti ikut ibu guru ya. Ibu guru aku ikut ya. Kampusnya gitu boleh. Oke. Kalian ini ke sekolah ya? Pada suka di sekolah? Suka nggak sekolah? Suka. Ada yang nggak suka nggak? Yang nggak suka sekolah siapa? Fahri? Ada dua. Nggak apa-apa jujur. Kalau nggak suka mah nggak suka aja. Nggak apa-apa jujur kok ya. Ada yang suka bolos nggak? Yang suka bolos? Coba maju mana suka bolos? Marcel nih, kelas 1. Ah bagus jujur. Itu jujur itu bagus. Sangat senang kalau ada yang jujur gitu ya. Terus siapa yang mau jawab kalau sekolah itu tujuan itu apa sih? Belajar ya? Apa? Belajar. Belajar. Mencari ilmu. Nah di sekolah belajar dan mencari ilmu. Selain di sekolah di mana lagi? Belajar di rumah. Di rumah, pintar. Masya Allah. Gitu ya. Jadi belajar bisa di perpus, bisa di rumah atau di sekolah. Ada yang punya cita-cita jadi apa? Gamer. Bagus. Nanti bikin program ya. Programnya apa? Chef, Masya Allah. Ada lagi? Kiai. Tentara, Masya Allah. Tentara, Masya Allah. Tentara. Bukannya tentara. Takut aku. Tentara. Woi. Udah barengan nanti ya daftar ya. Ya Allah, semoga keinginan dan cita-citanya tentara banyak yang orang jauh. Pantesan tentara banyak yang jauh. Itu cita-citanya kamu harus apa? Belajarnya baik biasa aja atau luar biasa? Oke, salah satu belajarnya dengan cara apa? Membaca Google. Kalian tahu nggak siapa yang menemukan Google? Bang Google. Facebook. Yang menemukan Facebook. Instagram. Microsoft semuanya. Nanti cari di Google ya. Nah, ada pokoknya kalian tahu ada Larry Page yang menemukan Google ya. Ada Mark Zuckerberg gitu susah banget ya. Nah, kenapa mereka berhasil? Coba apa? Coba kenapa? Apakah mereka duduk-duduk aja main game sehari-hari? Atau belajar dengan giat dan baca buku? Jadi nggak bisa tuh pengen tiba-tiba udah jadi tentara, sukses, ada ngapa-ngapain, cuma duduk doang main game doang, tiba-tiba jadi tentara, bisa nggak kayak gitu? Enggak, itu nggak pernah masak, nggak pernah baca buku tentang masak, tiba-tiba udah jadi chef di Master Chef misalkan, bisa nggak? Oh tentu tidak kan, perlu belajar. Makanya orang-orang besar tadi itu banyak baca buku ya, jadi kita juga mau sukses harus baca buku. Makanya aku baca bawa buku, salah satu buku di Wonder Home bawa ke sini buat dibacakan. Mau dengerin? Oke. Kalau misalnya ada yang baca buku, boleh nggak goyang-goyang badannya? Boleh. Ngobrol-ngobrol? Boleh. Terus berisik? Nggak boleh. Corek-corek? Nggak boleh. Oke. Kalau misalnya, kalau saya bilang small, bilangnya big ya. Kalau saya bilang big, berarti small. Oke? Bisa? Ya, betul. Big, small, big, small, big, small, big. Good job, bagus itu sekali. Ini guru bahasa Inggris yang bagus kayaknya ya. Nanti mau kenalan kah? Oke, kita mulai aja ya karena waktu sudah siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan bukunya. Kalau ada yang
Judulnya apa? Mesin Keren Nenek oleh Rajib EIP. Itu kenapa namanya Rajib? Kan di Jogja mah nggak ada Rajib. Adanya apa? Jogja apa namanya? Ada juga. Raijo. Ada ya? Rajib ada? Nggak ada ya? Ini dari India. Orang India. Ini berarti cerita tentang siapa ya? Kita ya? Nenek dan? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek, bisakah kita membuat kue kelapa hari ini? Buatkan ya. Kata siapa? Rajib itu adalah penulis bukunya. Tapi ini belum dikasih tahu kok kamu nggak salah kok. Oke, dia teriak gitu ya. Terus kemudian, hahaha, jika kau membantuku membuatnya, kata nenek. Hore, katanya si anak kecil. Seneng banget kalau kalian senang. Biasanya gimana? Hore atau gimana? Hore dong ya. Masa dapat sepatu baru? Pasti dong ya. Siap, teriak Suraj. Jadi namanya apa? Suraj. Suraj apa Suraj? Suraj ya. Suraj. Siap, kata nenek juga. Terus mereka ngapain itu? Masya Allah ya. Nenek kok bergelantungan neneknya? Luar biasa ya nenek-nenek kok bergelantungan. Ya nggak takut konyol apa ya? Oke, sekarang maaf kayaknya ada yang terlewat deh. Maaf ya. Nah, pertama kita harus memetik kelapa yang sudah matang ya, yang seluruhnya berwarna coklat. Awas, ini mereka datang. Wush, bunyinya gitu. Karena kelapa jatuh. Ya, perhatikan ya. Nenek ngambil kelapa, tuh. Terus kemudian dia menjatuhkan lewat sini kain. Terus kelapanya jadi jatuh gitu. Nanti kalian akan tahu ini kenapa sih kok gitu ya. Nah nanti sebenarnya ngapain itu kok pakai kain gitu ya. Terus buka lagi. Nanti kalau kalian mau buku ini boleh tak taruh di sini. Sekarang kita kupas kulitnya ya. Cara kupas kulitnya gimana? Black, frog. Pakai apa ini? Pakai alat. Kebayang nggak kalau pakai tangan doang begini? Bisa nggak? Bisa. Masya Allah. Bisa ya. Tapi ini nenek nggak kuat karena udah nenek udah besar jadi dia butuh alat. Terus perut Suraj berbunyi kriuk kriuk kriuk. Kalian tahu apa bunyinya? Kriuk kriuk. Iya. Kriuk kriuk itu berisik banget sih. Nenek kakek. Kamu lapar katanya. Lalu kita belah cangkangnya seperti ini ya. Beletak. Nenek hebat banget. Kelapanya di sini. Terus dia pakai itu, pakai apa bolong, beletak gitu. Dia nggak takut, sakit ya. Luar biasa nenek. Kayaknya nenek ini turunan Superman gitu ya. Lalu kita belah cangkangnya seperti ini. Dan parut ya buahnya. Diparut sama Suraj pakai alat apa itu? Pakai alat apa? Pengarut ya, parutannya. Parutannya luar biasa yang nggak kayak kita. Terus campurkan kecuali bersama bahan-bahan lainnya. Baunya harum nih. Lalu kita tuang ke dalam nampan. Sampai dingin ya, Bapak. Bapak itu panggilan saya mana? Lalu iris menjadi potongan-potongan kecil yang rapi ya. Krek, krek, krek. Siapa yang suka kue? Nah, sudah selesai. Itu tuh ceritanya si nenek dan cucunya membuat kue. Tapi apa ya kok tadi bilangnya mesin sederhana, mesin apa tadi? Mesin bukan neneknya. Mesin keren.
yang memudahkan pekerjaannya. Coba kalau nenek nggak ngambilnya pakai alat itu apa untuk ini kelapa, kemudian kelapanya jadi ngumpul gitu, pasti bercecer. Kemudian kalian ngambil satu-satu. Nah, nenek pintar kan, akhirnya menemukan cara, yaitu tadi dengan kainnya digituin, dipasangin ke sana, gitu. Kemudian yang kedua jungkit-jungkit juga, jungkit-jungkit yang buat itu loh, ngebelah kelapanya. Di sini, terus belahnya kelapanya. Bukan ya kakak. Udah mengenal kawainya. Terus ada juga roda dan poros yang buat itu loh, memarusnya. Terus ada lagi enggak ya? Oh iya, tuh ada kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini. Nah ini sebenarnya mesin-mesin sederhana. Fungsinya untuk apa? Fungsi mesinnya itu untuk apa? Untuk bekerja supaya apa? Pekerjaannya ringan, mudah. Betul sekali. Jadi kebayang nggak di dunia ini tidak ada mesin? Kebayang nggak? Nah nggak bisa nonton loh. Nggak bisa. Kesini naik apa? Naik motor ya? Bisa nggak kesini naik motor? Juga masih jalan keluarga. Merantau aja kecapean. Pernah naik lift nggak ke hotel? Pernah ya? Coba kebayang hotelnya 20-30 lantai kalian di jalan. Ini seru banget. Iya. Pernah kebayang nggak itu? Nih, siapa yang punya mesin cuci? Alhamdulillah punya mesin cuci semua. Ada dulu yang sambil nyuci. Susah banget cucinya. Masih ada nggak kayak gitu? Nah, sekarang alhamdulillah ada mesin cuci, tinggal jalan sendiri. Nah, itu kenapa dia bisa jalan sendiri? Karena ada mesinnya. Nah, mesinnya itu siapakah yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Bentar. Mau kalian dipoto nggak? Nah, ada yang tahu ini? Mobil ya. Mobil bahan bakarnya apa? Bensin. Sekarang ada mobil yang bahan bakarnya apa? Listrik. Betul banget. Listrik ya? Ada ya? Oke. Nah, namanya Tesla. Tesla ya. Perusahaannya di Amerika Serikat. Menghasilkan mesin listrik. Jadi nggak usah isi bensin dulu nggak? Tinggal colok ngecas ya bisa. Nah, siapakah pencetus atau pendiri Tesla? Siapa? Bapaknya. Siapa? Namanya adalah Elon Musk. Kalau ditanya siapakah pendiri atau Tesla? Elon Musk. Dia hobinya apa? Dia baca. Akhirnya bisa apa? Menerbangkan ke angkasa, roket-roket, bisa menciptakan mesin listrik dan lain-lain. Bisa kalian nanti begitu ya? Berarti harus baca buku. Tapi loh. Sekian banyaknya ilmuwan itu apa sih sebenarnya? Orang yang berilmu ya. Saintis ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, siapa yang kalian kenal saintis? Saintis lagi? Nikola Saputra. Oh, dia udah berubah jadi ilmuwan ya. Udah nggak jadi arsitek ya. Oke. Nah itu ilmuwan itu mereka kenapa bisa menemukan? Karena membaca. Nah salah satu penemu mesin pertama kali adalah namanya ini orang Islam loh. Ternyata yang menemukan mesin-mesin itu Al-Ghazali, Ismail Al-Ghazali. Jadi dia menemukan. Dulu kalau melihat jam, dulu itu lihat, waduh udah panas nih, udah di atas kepala, oh berarti jam 12. Ini udah sok turun nih, berarti jam 4 misalkan gitu ya. Nah kemudian itu kan gak efektif, masa kita jam 2 masuk sekolah, jam 2 masuk sekolah nih, oh lihat dulu, ini jam 2 jam berapa ya? Mataharinya belah mana ya? Ternyata masuk, gak ada matahari. Terus kita cara lihat jamnya gimana? Repot gak? Repot. Kemudian ditemukan jam yang kayak gini. Pernah lihat kayak gini nggak? Nih. Kalau balikin lagi, kalau mau balikin gimana? Repot juga nggak? 2 jam ya kalian nanti mengerjakannya. Ternyata lupa ngebalikin. Repot sekali. Akhirnya Ismail Al-Ghazali menemukan mekanik jam pertama. Jadi dia buat jam. Bentuknya kayak gini.
Nah, pokoknya dia banyak banget. Akhirnya setelah itu dia jadi membuat robot-robot. Jadi semua barang-barang bisa bergerak sendiri. Karena pemakai mesin. Jadi robot. Kalian pernah jadi robot ya? Jalan sendiri bisa? Lah, kenapa kamu bisa jalan sendiri? Karena ada mesinnya. Bagus sekali. Wah, kalau jawab terus nih, aku pengen nasi jadinya. Nasi apa ya? Karena udah jawab tadi. Mau ini? Yang tadi jawab sih? Kamu. Masih. Ya, itu ya. Siapa namanya tadi yang ketemu mekanik itu? Ada dari sini yang jawab Alda dari mana? Ya. Ya sini. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ini ya. Nah, kemudian jadi bapak robotik terkenanya sekarang. Dia karena menciptakan robot. Nah, kemarin aku lihat di YouTube itu. Boleh nonton itu boleh nggak? Boleh. Lihat media sosial boleh? Boleh asal apa? Asal belajar, asal tahu waktu. Waktunya sekolah. Waktunya makan. Waktunya apa ya? Nggak ada apa-apa nih. Boleh, gitu ya. Tapi yang dilihat juga yang bermanfaat. Kemarin saya lihat ada seorang pemuda SMA, ibunya itu tukang jualan telur. Nah itu kan, sini, jelasin. Nah, pintar. Nah itu tuh, lihat yang bagus-bagus kayak gitu, jadi menginspirasi nggak? Jadi ibunya tuh kan matanya kurang bisa lihat, udah katarak gitu kayaknya ya. Terus kemudian dia jualan di SD, jualan telur mini. Telur mininya tuh tuang-tuang sedikit-sedikit kecil. Ibunya nggak bisa lihat. Jadi kalau makan itu pasti ke pinggir. Akhirnya si anaknya berpikir dengan cara, apa yang bisa aku lakukan ya? Akhirnya dia membuat robot untuk membantu ibunya jualan di SD. Akhirnya robotnya bisa tepat loh itu. Dia nggak sama gitu. Kalau kita nuangin air biasanya kadang tumpah kan? Tapi itu enggak loh, kok bisa? Nah itulah dia nanti ada caranya, ada mesinnya, ada tata hitungannya, matematikanya, ada fisikanya, banyak pokoknya. Nah kalian mau kayak gitu? Satu lagi ya. Kalian tahu Korea, tahu Amerika, tahu Jepang, tahu Rusia ya? Itu mereka punya pabrik-pabrik robot, menciptakan robot persis seperti manusia. Bisa ngomong, bisa senyum, bisa mengerjakan pekerjaan. Kalian mau nggak udah gede nanti nggak ada kerjaan karena ada robot? Kamu mah nggak bisa apa-apa, udah nggak usah. Terus kamu ngapain? Aku nggak punya kerjaan, aku nggak punya uang, terus gimana? Semuanya dikerjain sama robot. Aku nggak sekali. Nah nggak boleh kayak gitu. Makanya dari sekarang belajar, jangan mau dikalahkan sama robot. Ada smartphone tahu? Siapa yang punya smartphone? Nah, smartphone itu artinya apa? Telepon yang pintar siapa? Telepon yang makainya pintar ya? Jangan sampai kayak gitu ya. Yang teleponnya pintar, kitanya tetot. Presiden Indonesia siapa? Tetot. Siapa yang pernah Google? Tetot. Kok bisa? Ketiklah Google. Siapakah penemu Google? Siapakah presiden pertama Indonesia? Kok jadi pinteran teleponnya? Kitanya jadi OOF gitu ya? Alhamdulillah ini dari. Jadi mulai sekarang mau baca? Mau baca? Kalau nggak suka baca, nih tips-tipsnya ya. Karena kalian belum menemukan buku yang cocok, perlu cari buku. Chef, mau jadi chef, berarti bukunya tentang makanan. Mau jadi tentara, cari buku tentang tentara. Mau jadi pramugari, cari buku-buku yang begitu. Dan bahasa Inggris pramugari bisa bahasa Inggris. Itu ya. Siap baca buku? Siap. Insya Allah. Oke, ini karena kok ini masih ada ya? Ada yang masih pakai ya? Ada? Oke. Tadi siapakah pemeran utamanya di dalam buku yang bukan?
nanti aja di belakang ya kalau tanya lagi ya. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk